Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Beserta kamu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adab Sibyan, yang mana pada pertemuan terakhir kita sudah sampai pada pasal yang ke-8. Sekarang kita menginjak pada pasal yang ke-9, di mana pada pasal 9 ini diterangkan seperti yang ada pada buku yang ada di hadapan kalian, yaitu tentang keutamaan mengajarkan Al-Quran. Ya. Di sini disebutkan fadlu man alama waladahu Al-Qur'ana. Keutamaan mengajarkan anaknya itu Al-Quran. Dimana kita tahu di dalam Al-Quran itu seluruh daripada ilmu agama itu ada di dalamnya, baik akidah, ya, baik fikih, ya, ya, dan yang lainnya dari keseluruhan ilmu agama ada di situ. Walaupun pendalilannya ada yang sifatnya umum, ya, yang nanti akan diterangkan perinciannya dalam hadis, ataupun sebaliknya. Dan kita tahu kitab Al-Quran adalah kitab yang paling layak untuk dipelajari. Ini merupakan sumber hukum yang tertinggi di dalam kita beragama, menjalani kehidupan beragama. Baru setelahnya adalah as-sunnah, ya. Sehingga memperhatikan mempelajari Al-Quran itu adalah hal yang menjadi sebuah kelaziman bagi seorang muslim, ya. Dan kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Dia kalamnya Allah, dan dia bukan makhluk. Nah, dan kalam Allah itu adalah sifat bagi Allah, di mana Allah mempunyai sifat berbicara. Allah berbicara dengan kalam tersebut. Di dalam kalam tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menerangkan apa yang menjadi kehendak syariatnya, agar supaya Allah Subhanahu wa taala diimani dan dietaati, ya, tidak dimaksiati. Sehingga di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keberadaan dirinya, agar manusia mengenal Robnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga makhluk ataupun manusia bisa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang masalah keutamaan mengajarkan anak Al-Quran ini dimaklumi, ya. Di dalam buku kalian itu terangkan satu riwayat saja, ya, dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, qala Rasulullah alaihi salatu wasallam, Rasulullah alaihi salatu wasallam telah bersabda, man qara al-Qur'ana wa ta'allamahu wa amila bih ulbisa yaumal qiyamati tajan min nurin dawuhu mislu dawi syams wa yuksa walidahu kullatani la tuqawwamu bihima ad-dunya fayaqulani bima kusina fayuqal bi akhti waladikuma al-Qur'ana. Ini dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, ya. Demikian pula riwayat Ahmad, Ad-Darimi dan Al-Hakim. Dan Al-Hakim beliau mengatakan sahih menurut syarat Muslim, ya.
hadza hadisun sahihun ala syarti muslimin walam yukhrijhahu. Ya, menurut sahih menurut syarat Imam Muslim, tapi di sini Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak mengeluarkan hadis ini. Dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ya, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang baca Al-Quran dan mempelajarinya, dan kemudian dia beramal dengannya, maka akan dipakaikan untuk dia itu mahkota dari cahaya pada hari kiamat kelak, yang mana cahayanya tersebut ya, itu seperti cahaya matahari karena saking terangnya, dan akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya itu dua macam perhiasan yang mana dunia ini tidak akan bisa menyamai keindahan dari perhiasan tersebut. Kemudian kedua orang tuanya akan mengatakan, ya, ya, dengan sebab apa kami diberikan atau dipakaikan dua perhiasan ini? Maka dikatakan kepadanya, dengan sebab anak kalian berdua itu telah membaca Al-Quran. Mengambil Al-Quran maksudnya dia adalah membaca, kemudian pelajari dan mengamalkannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan keutamaan yang paling besar, ya, termasuk sebesar-besar keutamaan yang diberikan oleh orang tua, diberikan untuk orang tua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dia akan mendapatkan keutamaan ini. Di sini ada dua macam keutamaan. Yang pertama, bagi anak itu sendiri, dia akan mendapatkan mahkota. Sementara kedua orang tuanya, dia akan mendapatkan dua perhiasan, ya, perhiasan yang sangat indah. Dan kita tahu bahwa perhiasan tersebut demikian pula mahkota yang diberikan kepada si anak itu tidak akan bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya, karena perkara akhirat itu dia tidak bisa dibandingkan, ya. Mengkiaskannya saja, yaitu mengkiaskan perkara akhirat dengan dunia itu tidak boleh. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, la yajuzu an tuqasa umurul akhirah bi umuri dunia. Beliau mengatakan tidak boleh, ya, dikiaskan perkara akhirat itu dengan perkara dunia, karena memang dunia itu dari namanya saja udah dunia, ya, bermakna rendah, kerendahan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di sini bagi seorang tua tentu dia akan punya perhatian, ya, bagaimana anaknya ini bisa menjadi orang yang hafal Quran, ya. Bagaimana dengan orang yang anaknya tidak hafal Quran? Walaupun anaknya tidak hafal Quran, dia akan masuk pada keumuman dari hadis ini, gitu. Karena pahala yang didapat oleh anak di sini itu bagi yang membaca Al-Quran dan mempelajari serta mengamalkannya. Dan itu tidak menjadi keharusan dia mesti hafal Quran. Demikian pula orang tua. Manakala anaknya membaca Al-Quran, dia juga dapat keutamaan. Karena memang di sini tidak dikhususkan untuk anak yang hafal Quran, ya. Tapi siapa yang mau membaca Al-Quran, pelajari dan mengamalkannya, maka anak tersebut dia mendapatkan keutamaan. Demikian pula orang tuanya, dia juga akan mendapatkan keutamaan.
Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat yang lain juga ada riwayat yang semakna ini ya. Namun riwayatnya dhaif ya. Dari jalan Mu'ad bin Anas al-Juhani. Ya. Adapun riwayat yang tadi kita sampaikan itu riwayat yang disahihkan oleh Al-Imam Hakim ya. Dan itu riwayat yang masyhur ya. Oleh karena itu menggunakan riwayat yang pertama ini sudah mencukupi, tidak perlu memakai riwayat yang kedua, karena pada riwayat yang kedua ini jelas sekali di sisi kedhaifannya ya, dimana dalam riwayat yang kedua itu Imam Hakim juga mensahihkan, tetapi Imam Dhahabi menyelisihinya, artinya di situ hadis yang dhaif ya. Wallahu ta'ala alam. Satu saja kita bahas ya untuk pasal yang ke-9 ini, sehingga kita menginjak pada pasal yang ke-10 ya. Yang jelas dari urutan-urutan ini, setelah kita mempraktekkan bagaimana arahan untuk kita menerapkan di dalam mendidik anak ya, setelah memperhatikan dengan memberikan wasiat, mendorong, maka dari jenis ilmunya yang tidak boleh untuk ditinggalkan, atau bahkan ini menjadi perkara yang paling besar, utama adalah mengajarkan Al-Quran. Makna mengajarkan Al-Quran itu menjadi perkara yang prioritas utama bukan berarti menafikan tauhid ya, untuk belajar tauhid, bukan seperti itu. Namun kita tahu bahwa di dalam Al-Quran itu adalah pelajaran tauhid, dan tentu perkara yang berkaitan dengan tauhid itu diajarkan sesuai dengan tingkat kemampuan anak untuk memahaminya, sehingga bisa dipelajari sesuai dengan tingkatan umurnya, sesuai dengan tingkatan kemampuannya, untuk kemudian nanti bisa berlanjut di tingkatan-tingkatan setelahnya. Termasuk di dalam Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran itu kalau kemudian untuk mengamalkannya ya, atau mempelajarinya, misalnya mempelajari tafsir, mengamalkannya, tentu untuk seorang anak ya itu tidak bisa sebagaimana orang dewasa gitu, ada tingkatan-tingkatan. Makanya kalau untuk anak-anak ya penekanannya adalah hafalan ya, penekanannya hafalan ya. Kemudian setelah itu, setelah punya hafalan, tentu kita menyekolahkan atau mengajarkan hal yang berkaitan dengan penafsirannya, kemudian mengajarkan hal yang berkaitan dengan pengamalannya ya. Karena penafsiran Al-Quran butuh ilmu tertentu ya, ilmu seperti usul tafsir. Nah tentu diajarkan kepada anak itu sesuai dengan tingkat pemahamannya ya. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan, misalnya ilmu akidah sesuai dengan tingkatan umurnya, demikian pula misalnya ilmu fikih ya, sesuai dengan tingkat pemahamannya. Nah inilah yang dimaksud dengan perkataan tadi ataupun penjelasan tadi, sehingga orang tua di dalam perkara ini manakala ingin menyekolahkan anaknya atau ingin memondokkan anaknya ya hendaklah dia punya arahan sesuai dengan apa yang disebutkan di sini ya, agar supaya dia mendapatkan keutamaan. Dan merupakan perkara yang istilahnya patut untuk disayangkan ya. Kadang ada sebagian dari kaum muslimin ya, dia senang, dia cinta kepada anaknya, menghafal Al-Quran sampai hafal Al-Quran ya. Namun nanti pada tingkatan tertentu, tahapan tertentu, dia karena tertarik dengan apa ya istilahnya, dengan janji-janji gitu loh. Kadang sekolah di fakultas-fakultas umum ya, yang mana dengan dia sekolah di fakultas umum ya memang dia jadi dokter, jadi ini, jadi itu gitu loh ya. Tapi seperti itu terkadang menjadikan ilmu Al-Qur'annya tidak berkelanjutan
atau terhenti di situ, sehingga terkadang anak itu dia hanya menjaga hafalannya saja atau bahkan malah hilang hafalannya, atau dia membaca saja tapi tidak kemudian berusaha mempelajarinya. Bahkan terkadang ada yang hafal Al-Quran tetapi karena nggak kenal penafsirannya maka dia beramalnya aneh gitu loh ya, karena tidak dilanjutkan dengan penafsiran, dengan pengamalan. Dan ini nyata ya, beberapa orang yang dia mondok hafal Al-Quran gagal ya, kita sampai heran lihat dari penampilannya, dari kesukaannya, sangat jauh dari kesolehan ya, sangat jauh dari kesolehan. Ini menunjukkan bahwa apa yang diinginkan oleh orang tua nggak berhasil gitu, nggak terwujud gitu. Nah ini jangan sampai. Kita tidak mengingkari ya, kita tidak mengingkari adanya dokter hafal Quran kemudian bagus ya pengamalannya, itu tidak ada masalah seperti itu. Cuman alangkah bagusnya kalau memang ahli Al-Quran itu jurusannya ke ahli Al-Quran gitu. Ya, menjadi seorang pengajar, sehingga tatkala anak itu dia punya hafalan, dia punya ilmu agama, nanti anak itu akan mengajarkan lagi pada murid-muridnya, hafal Quran lagi, ilmu Al-Quran lagi. Dan yang untung siapa? Yang untung orang tua, sehingga pahalanya itu mengalir terus. Beda kalau anak itu kemudian dia hafal Quran, dia kemudian tidak mengajarkan, dia mati, ya sampai selesai pengamalannya selesai. Begitu anak itu meninggal. Tapi beda kalau dia hafal Quran, dia punya ilmu Al-Quran, dia ajarkan ilmu Al-Quran tersebut sampai dia punya murid seperti dirinya. Tentu ini akan lebih berfaedah lagi. Ya. Nah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian. Tapi kita di satu sisi kita bersyukur ya bahwa sekarang universitas-universitas itu terbuka dengan adanya program beasiswa Al-Quran, hafal Quran gitu. Ya. Sehingga mudah-mudahan kalau itu menjadi merata, banyak orang hafal Quran itu dia kerja di ini, kerja di itu. Seperti kalau di Saudi itu ada polisi saja hafal Quran. Kalau di Indonesia polisi hafal Quran sangat jarang. Tapi kan masalahnya kalau di Saudi itu lamanya banyak gitu loh. Ya, sehingga orang hafal Quran itu banyak sekali gitu loh. Beda dengan tempat kita. Sana orang hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim aja banyak. Karena jalurnya itu mereka kemudian jadi ulama gitu loh. Ya, di tempat kita kan sangat jarang. Makanya dulu ada pembesar di satu negeri dengan negeri kita itu diskusi gitu loh. Waktu diskusi itu kemudian berdiskusi perihal tentang pegawai yang ada di sana, lulusan ini jadi ini ya, ini berapa yang hafal Quran begini-begini. Di tempat kita atau negeri kita sangat jarang didapati gitu loh. Ya, sangat jarang. Ya. Dan kita takjub ya. Ya. Kalau ada polisi di sana kemudian hafal Quran, dan waktu ditanya untuk datang ke Indonesia tertarik atau enggak, dia enggak tertarik ya, karena khawatir fitnahnya di sini banyak wanita buka aurat dan yang lain sebagainya. Bahkan seorang ulama pernah ada ya mau diundang ke Indonesia, itu enggak mau. Alasannya apa? Karena di sini banyak orang buka aurat. Khawatir ya. Ya, mengkhawatirkan sesuatu ya. Wallahu taala alam. Kadang kalau orang kita atau tempat kita melihat ada orang buka aurat aja biasa. Padahal biasa itu bukan berarti tidak nafsu ya. Bukan tidak, syahwatnya tidak naik, tapi ada kemungkinan karena hatinya sudah mati juga bisa. Hatinya sudah saking istilahnya bukan mati ya, mungkin hatinya sudah banyak kotorannya sehingga melihat kemungkaran itu biasa. Beda kalau di tempat yang jarang terjadi kemungkaran, dia menjaga diri, melihat seperti itu langsung pengaruhnya itu besar gitu. Kalau kita kan biasa. Nah,
Dan betapa sensitifnya manusia manakala kita mau mengingkari ya. Ada orang bertobat dari musik saja udah bertobat, kemudian menyatakan demikian, dan dia kan kalau pemusik kemudian bertobat itu kan memang benar-benar nyata, dia lihat gitu. Dia lihat, dia pengalaman, dia lihat. Orang yang bukan pemusik kemudian ngomentari bahwa musik itu boleh dan yang lain sebagainya kan aneh gitu loh. Wong yang merasakan sendiri itu dari sisi pengalaman kan pemusiknya itu kan. Lihat bagaimana terjadi mabuk-mabukan, minuman keras dan yang lain sebagainya, perzinahan. Kok kemudian datang orang yang tidak ngalami ngomong seperti itu, kan aneh gitu. Ya, nah, yang repot itu yang ngomong seperti itu juga ahli agama gitu. Jadi seolah-olah malah justru orang yang mau kembali kepada kebaikan, mau bertobat itu mau dihalangi gitu. Dengan alasan musik boleh lah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian pada pasal yang ke-10 yaitu pasal mendorong anak untuk duduk bersama orang yang berilmu, yaitu duduk bersama ulama. Ya. Ada perkataan yang bagus ya. Kalau di buku kalian itu dari Zakaria bin Ziyad An-Nahwi ya. Qala Zakaria ibnu Ziyad An-Nahwi kana asyakhuna yaqulun jalisil ulama fa innaka in asabta hamiduk wa in akhtata allamuk wa in jahilta lam yu'annifuk wala tujalis al-juhala fa innaka idza asabta lam yahmaduk wa in hamilta annafuk wa in sahidu laka lam yanfa'uk. Zakaria bin Ziyad An-Nahwi dia mengatakan, para syekh kami, guru-guru kami biasa mengatakan, memberikan nasihat kepada kami. Mereka mengatakan, duduklah kalian bersama para ulama. Karena sungguhnya kalau kamu itu benar, tepat di dalam bersikap, dalam menjawab pertanyaan dan yang semisalnya, kamu itu sudah benar, mereka akan memuji kamu. Pujiannya Masya Allah, mengatakan ahsanta, kemudian doa barakallahu fiik gitu, dan yang lain sebagainya. Bahkan tidak sekedar memuji ya, kadang dikasih hadiah. Ya. Ada kisah nyata ya. Ada seorang sopir. Sopir ini di Saudi ya, sering ditanya gitu. Ditanya oleh syekh. Ya. Dia bisa jawab gitu. Tatkala bisa jawab, maka kemudian bukan sekedar dipuji ya, bahkan dikasih pelayanan untuk belajar, berbagai macam akomodasi dan yang lain sebagainya. Ini adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau duduk dengan ulama itu Masya Allah. Dekat-dekat dengan ulama itu salah saja bisa mendapatkan kebaikan, apalagi kita benar gitu loh. Ya. Makanya wa in akhtata alamuk. Kalau kamu salah, ulama itu akan mengajari kamu gitu. Bukan dicerca tapi mengajari gitu. Coba kalau kita lihat berapa banyak para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam melakukan kesalahan. Ya. Sahabat sekelas Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu aja pernah salah, beliau pernah menceraikan istrinya di kala haid. Ya. Dan beliau Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan tidak boleh untuk melakukan itu, bahkan diminta untuk rujuk. Ya, itu yang sering dikatakan sebagai tolakun bid'i ya, tolak bid'ah itu seperti itu. Yaitu mentalak orang di kala haid. Ya. Jadi kalau kamu salah, mereka akan mengajari kamu. Kalau kamu benar, kamu akan dipuji gitu loh. Mereka akan muji kamu gitu loh. Dan kalau kemudian kamu itu tidak tahu tentang sesuatu, kebodoh tentang sesuatu, ya. Kalau kamu bodoh tentang sesuatu, mereka tidak akan mencerca kamu gitu. Itulah ulama gitu loh. Ya. Maka betapa beruntungnya dekat-dekat orang berilmu.
Namun janganlah kamu itu duduk bersama orang bodoh. Karena orang bodoh itu kalau kamu itu benar, itu kamu ndak dipuji. Bahkan yang paling parah bukan dipuji, tapi justru sudah benar dicela, dicerca, diejek, diolok-olok. Seperti ini kan sekarang. Misalnya orang misalnya satu contoh, ada orang menahan pandangan godul basor untuk tidak melihat aurat wanita. Kadang kalau ketemu orang bodoh mah dikatakan sebaliknya, oh kamu itu bodoh, dapat rezeki nggak dinikmati. Kadang seperti itu, waliyatubillah. Atau mereka mengatakan kamu nggak usah munafik gitu loh, kan gitu kan. Jangankan memuji, mencela, itu yang mereka lakukan. Justru mereka tidak akan mereka memuji. Kalau misalnya kita istilahnya menjaga muru'ah, akhlak, mereka akan menjadikan itu sebagai sebuah candaan, sebagai sebuah hinaan. Itulah awal orang bodoh. Ya, awal orang bodoh. Jadi kalau kamu benar, mereka nggak akan muji kamu. Ya. Dan itu kadang penyakit seperti itu mengenai sebagian orang yang tidak selayaknya, yaitu orang yang kena agama gitu. Misalnya ada orang pakaiannya biasa, dia pakaiannya bertato gitu. Bukan pakaiannya, tubuhnya bertato, pakaiannya kayak gitulah. Suatu saat datang ke masjid itu malah dikatakan, dengan kata-kata yang menjadikan dia nggak jadi ke masjid itu. Sampai saya punya temen itu dia gondrong gitu, orangnya gondrong. Maksudnya kenal punya temen setelah dia tobat gitu loh, tapi sebelum itu dia kan gondrong. Nah, itu dia pulang dari sholat subuh itu kan ketemu dengan orang yang nongkrong di pinggir jalan itu. Mereka itu sampai heran sampai mengucapkan beberapa ucapan, sampai mimpi atau demikian, tapi dalam bentuk celaan, cercaan gitu. Ini pada orang yang jelek tadi. Tapi dia dapati juga seperti itu dari orang yang sesama jamaah gitu loh. Sama jamaah dikatakan demikian. Nah, ini kan aneh gitu loh. Tapi kalau orang berilmu tidak akan seperti itu. Ya, wa in jahilta annafuk. Kalau kemudian kamu itu salah, kamu bodoh, mereka akan mencerca kamu. Dan kalau kamu bergaul dengan mereka, wa in sahidulaka, kalau mereka itu menjadi saksi untuk kamu, itu nggak bermanfaat kesaksiannya. Kenapa nggak bermanfaat? Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la tajuzu syahadatu khainin wala khainatin wala zanin wala zaniyatin. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, tidak boleh bersaksi orang yang berkhianat laki-laki ataupun perempuan, dan tidak boleh pula menjadi saksi ataupun bersaksi orang yang pezina dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau orang dikenal sebagai pezina, kesaksiannya itu tidak diterima. Apalagi orang meninggalkan sholat, kesaksiannya nggak diterima. Orang-orang fasik yang dikenal kefasikannya itu tidak diterima kesaksiannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ada di di buku kalian. Ada beberapa nasihat yang lain seperti dari Abdullah bin Tawus rahimahullah taala, dia berkata, qala li abi ya bunaya idza qadimta makkah fajalis Amr ibna Dinar fa inna udunaihi kanata kima'an lil ulama wa fi lafdin lil hadis. Dari Abdullah ibni Tawus rahimahullah taala, dia berkata, telah berkata kepadaku bapakku, yaitu Tawus, wahai anakku,
Anak kecilku maksudnya adalah wahai anakku gitu. Kalau bahasa kita ya wahai anakku. Wahai anakku, apabila kamu tiba di kota Mekah, maka duduklah kamu atau dekatilah olehmu Amr bin Dinar, karena kedua dari telinganya dia itu telah menjadi tempat untuk mengalirnya ucapan ulama. Demikian pula hadis. Artinya kedua telinga dari Amr bin Dinar itu dulu adalah telinga yang biasa para ulama itu menyampaikan ilmu. Ya, kimaan itu kalau dalam bahasa kita torong, dalam bahasa Jawa ini torong. Torong itu tempat untuk mengalirkan air atau mengalirkan minyak, ya. Biasanya kalau bentuknya bundar itu nanti di bagian bawah itu mengecil, ya. Nah, di situ minyak bisa mengalir ataupun air bisa mengalir. Artinya bahwa Amr bin Dinar itu dia banyak mendengar ilmu dari para ulama, ya, ulama yang banyak dia. Kemudian ada nasihat pula yang lainnya, ya, dari ya Abdul Wahab bin Bukhat, ya, Al-Maki. Qala Luqman libnihi ya bunaya jalisil ulama wa zahimhum bi rukbataik fa innallaha ta'ala yuhyil quluba binuril hikmah kama yuhyil arda al-mayyitah biwabilis sama. Dari Abdul Wahab bin Bukhat Al-Maki. Luqman dia berkata kepada anaknya, wahai anakku, duduklah kamu bersama ulama dan dekatkanlah kedua lutut kamu itu kepada mereka, karena Allah Ta'ala akan menghidupkan hati itu dengan cahaya hikmah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan bumi yang kering kerontang, gersang itu dengan tetesan air hujan, ya. Maka duduk bersama ulama itu akan menghidupkan hati. Makanya majelis ilmu itu dikatakan majelis dzikir, ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan khutbah Jumat itu dengan dzikrillah, fas'au ila dzikrillah. Jadi apabila idza nudiya li sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bawi. Apabila sudah dipanggil, ya, pada hari Jumat itu untuk sholat Jumat sudah diadzankan, ya, maka bersegeralah, ya, untuk segera menuju masjid untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya di sini ila dzikrillah itu adalah mendengarkan khutbah, ya. Bahkan Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang hari Jumat itu, bahwa pada hari Jumat itu di tiap pintu masjid itu akan ada malaikat yang mereka ini akan mencatat orang yang datang, yaktubunal awal fal awal, ya, orang awal dicatat, kemudian setelahnya juga awal setelahnya. Wa idza sa'idal mimbar al imamu, kalau imam itu naik mimbar, maka mereka ini akan tawaf suhuf, ya, mereka akan menutup catatannya. Kemudian ja'u yastami'una dzikra, mereka akan datang duduk, ya, datang menghadiri untuk mendengarkan dzikir. Maksudnya dzikir siapa? Ceramah dari khotib. Ceramah dari khotib, ya. Makanya kalau khutbah saja dikatakan sebagai dzikir gitu loh. Kita tahu dzikir itu menjadikan hati itu tenang. Dan hati itu akan menjadi hidup. Akan menjadi hidup.
Maka kalau orang dia duduk dengan ulama, dia mendengarkan ilmu, ya Masya Allah ya, hati itu akan menjadi hidup. Dan itu dimaklumi gitu loh. Jadi tidak ada rumusnya. Orang baik nggak pernah duduk ngaji itu ada orang baik gitu. Mungkin baiknya itu secara tabiat saja. Ada orang baik tapi nggak pernah ngaji. Ya biasanya dia baik itu karena apa? Ya karena itu hanya sebagai sebuah tabiat saja. Dia tidak akan meyakini bahwa di dalam berbuat baik itu ada pahala di sisi Allah. Ini ibadah kepada Allah. Enggak. Tapi dia berbuat baik karena orang juga supaya dia mendapatkan kebaikan dari orang lain. Mungkin seperti itu. Ya. Betapa ruginya kalau seperti itu. Ya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati itu akan hidup itu dengan cahaya hikmah. Bukan dengan yang lainnya. Ya. Dan seluruh dari aturan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala menurunkannya di dalam Al-Qur'an juga dilewatkan melalui lisan Rasulnya Muhammad alaihi salatu wasallam, itu padanya ada hikmah yang sangat banyak, yang mana kita tidak mampu untuk menghitungnya. Ya. Baik hikmah itu dari sisi apa istilahnya, hikmah haliyah keadaannya, ataupun hikmah goyahnya gitu. Dari setiap aturan itu ada hikmah haliyahnya. Dari setiap apa yang ada pada diri kita, keadaan yang terjadi pada diri kita, yang diciptakan oleh Allah pada diri kita, itu ada hikmah haliyah, ada hikmah goyahnya. Ya, semuanya ada. Ya. Dan untuk bisa memahami hikmah tersebut itu, seorang mesti punya ilmu. Ya, seorang dia punya ilmu. Makanya di antara hal yang mudahkan kita ya, di hasil yang kita dapatkan manakala seorang belajar ilmu agama itu, dia akan tahu makosid syariah, tahu maksud dari syariah, penunjukan syariat. Ya, dimana makosid syariah itu tidak akan keluar dari dua perkara, yaitu tentang jalbil manafi ya ataupun jalbil manfaah ya, untuk mendapatkan kemanfaatan, ataupun yang kedua yaitu daf'ul madarat ya, untuk menolak berbagai macam kemadharatan. Seluruh aturan itu ada padanya makosid dari dua hal tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ada perkataan ini ya. Ya. Bagaimana praktek untuk yang perlu untuk diperhatikan manakala anak itu belajar atau anak itu diajar gitu loh. Ma'mar dia mengatakan jalastu ila Qatadah wa ana shagirun falam ahfad asanidah. Aku duduk di majelisnya Qatadah. Ya. Waktu itu aku masih kecil gitu, dan saya tidak menghafal sanad-sanad. Jadi kalau anak kecil itu mau menghafal ya hadis misalnya, ya, karena di situ misalnya ulamanya menyampaikan sanad, ya nggak perlu dihafal sanad-sanadnya, cukup bunyinya hadis. Atau misalnya mau dipelajari ya hanya sahabat saja, atau siapa yang meriwayatkan. Sebagaimana kalau di lomba di Saudi, kalau anak kecil pas dites itu ya, dalam lomba itu bukan hafalan Al-Quran ya. Kalau di tempat kita kan lombanya lomba hafalan Quran. Itu saja yang dilombakan, jarang yang hafal Quran. Kalau di Saudi itu sering ya dilombakan itu hafalan hadis. Hafalan Al-Quran nggak usah ditanya, mereka udah hafal. Itu anaknya masih kecil. Bahkan ada seorang anak kecil buta ya, buta dites. Dites itu hadis-hadis gitu loh. Jadi yang ngetes menyampaikan riwayat, kemudian ditanya riwayat siapa, sahabatnya yang meriwayatkan siapa, atau dia memancing lafaz hadis kemudian dia lanjutkan.
ditanya dia bisa menjawab rawinya ini ya. Apa sahabat yang meriwayatkan ini. Itu didikan ahli sunnah itu seperti itu. Ya. Kalau didikan ahlul bid'ah beda. Didikan ahlul bid'ah itu nanti taunya ya banyakan nasid-nasid itu atau lagu-lagu gitu. Lagu-lagu yang dikatakan agamis gitu. Ya. Bukan anak kecilnya, bahkan dewasanya aja seperti itu. Kalau didikan dari orang awam, ya baru masuk TK pulang sudah bisa tepuk tangan, nyanyi-nyanyi ya. Ya. Seperti itu, karena gurunya ya bisanya nyanyi gitu loh, kan gitu kan. Akhirnya diajarkan ya seperti itu gitu. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak menghafal sanadnya. Maka menghafal hadis itu bagus adalah apa? Kitab Arba'una Nawawiyah. Karena Arba'una Nawawiyah itu oleh Al-Imam Nawawi tidak disebutkan ya. Tidak disebutkan sanad-sanadnya itu. Maksudnya sanad itu apa toh? Sanad itu siapa toh? Sanad itu yang membawa hadis misalnya kayak ya dari fulan, hadasana fulan telah menceritakan pada kami, si fulan menceritakan pada kami, si fulan ya, demikian, kemudian sampai sahabat mengatakan aku mendengar Rasul bersabda. Nah, itu kan banyak gitu. Urutan-urutannya kan banyak, itu jadi iskal kalau disuruh untuk menghafal. Biasa kalau di kalangan orang dewasa ya menghafal sanad itu. Ya. Di pondok-pondok saja di Indonesia itu sangat sedikit ya menghafal hadis nilai itu dengan sanadnya itu sangat jarang. Kalau di majelis para ulama itu sampai sanad-sanadnya dihafal gitu. Nah, kemudian dari Sa'id bin Abdul Aziz an Makhul ya, dari Makhul anahu nadara ila sabiyyin fi majlisihi faqala zairaq, yakni kayisan ya, dari Sa'id bin Abdul Aziz dari Makhul bahwasanya beliau ini melihat seorang anak kecil duduk di majelis beliau, majelis Makhul ya. Maka beliau kemudian mengatakan zairaq, pandai dia ya, kayis, pinter gitu loh. Duduk di sisi para ulama itu saja udah keutamaan ya. Taruh kata belum paham, maka dia bisa mendapatkan barokah majelis, mendapatkan doa dari siapa? Dari ulama tersebut. Juga dia mendapatkan curahan rahmat dari Allah tentang keutamaan majelis. Makanya ngaji itu utama gitu loh. Suatu yang utama. Kemudian pada bagian terakhir yang kita bahas pada pertemuan kali ini, kita pasal ke-10 yaitu mendorong anak untuk duduk bersama orang yang berilmu. Kalau tadi kan dorongan anak untuk duduk bersama dengan ulama. Ya. Artinya sekedar duduk saja, udah duduk di situ. Tapi kalau ini adalah kaitannya dengan ulangi pasal ke-11 ya, saya keliru tadi. Pasal ke-11 itu yaitu contoh para ibu dalam mendorong anak untuk mencari ilmu. Nah, ini bapak-bapak tidak ya. Seolah-olah demikian, padahal tidak demikian ya. Karena emang ini yang banyak bergaul dengan anak itu kan ibu gitu loh. Di sini ada beberapa contoh ya tentang bagaimana para ibu mendorong anaknya untuk menuntut ilmu. Kalau di buku kalian cuma satu gitu loh, yaitu tentang kisah Malik bin Anas ya, di mana beliau mengatakan qala Malik bin Anas rahimahullah taala qultu li ummi, aku berkata kepada ibuku, idhab faktubil ilma, adhabu fa aktubu al ilma. Saya keliru tadi ya, saya pikir perintah idhab. Berkata Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, aku berkata kepada ibuku, saya mau pergi untuk mencari ilmu, untuk mencatat ilmu. Maka ibuku pun berkata kepadaku, ta'al ya, kemari dulu ya, kesini dulu kamu ya, kemari, jangan langsung berangkat ya, tapi falbas siyabal ulama,
pakai dulu pakaian para ulama. Para ulama itu pakaiannya seperti apa, pakai saja. Sumadhab faktub, kemudian baru kamu pergi, baru kemudian catat ilmu. Kemudian beliau Imam Malik mengatakan fa akhadatni ya, fa albasatni thiyaban musyammarah wa wada'at atawilata ala ra'si wa amamatni fawqaha thumma qalat idhab al-an faktub. Karena yang namanya anak kecil ya kemudian beliau memegang aku. Setelah itu beliau memakaikan aku pakaian musyammarah, itu pakaian yang pakaian yang kadang agak lebar gitu loh, sehingga bisa bergerak lincah gitu loh. Ya. Yang kalau kadang juga pakaian yang bisa dising-singkan gitu loh, bisa dinaikkan, kan anak kadang sering main, sering lari kayak gitu ya. Seperti itu. Kemudian beliau meletakkan di atas kepalaku itu sesuatu yang tinggi, yaitu peci, kayak semacam tempat kita peci. Kemudian memakaikan imamah di atas kepalaku. Ya. Setelah itu baru kemudian beliau mengatakan, ya sekarang kamu pergi sana, catat ilmu. Ya. Ini menunjukkan bahwa pakaian itu kalau orang belajar itu kan ada urufnya gitu. Orang misalnya satu contoh, pakai sarung, pakai baju koko, mesti orang mikir ngaji nanti gitu loh di kampung gitu. Mau ngaji gitu, mau ke masjid seperti itu. Ya, seperti itu dimaklumi. Beda kalau orang pakai kaos, kemudian pakai sandal jepit, atau bahkan tidak pakai ceret, pakai cangkul, pakai caping. Oh, dia masih ke sawah gitu loh, mau ke sawah. Pakaian itu juga membentuk membentuk karakter pada orang yang beraktivitas. Pengaruhnya ada. Kalau nggak percaya, coba misalnya seorang dia pergi ke suatu tempat yang pakaiannya itu beda, mesti akan dipandang orang banyak. Kok beda nih? Ya ini masih gitu. Karena keumumannya di sana seperti itu, dan itu akan menjadikan hati itu nggak enak gitu loh. Nah, artinya ada pengaruh karakter dalam hati itu ada. Itu kaitannya dengan pakaian. Makanya kalau di sekolah-sekolah ada seragam, ya bagus. Jadi anak kecil itu misalnya mandi sore, sudah ini jadwal TPA, kemudian pakai pakaian, pakai peci hijau, mesti pandangannya, mau ngaji TPA ini gitu loh. Tapi kalau misalnya dia pakai baju biasa, bagus, wah ini mau pergi ke pasar kayaknya, mesti seperti itu. Ya, maka tidak ada masalah itu pakai seragam itu ya. Bagus itu. Itu akan membentuk karakter. Ya. Bahkan seorang guru pernah ada seorang ulama itu. Kalau tidak salah adalah muridnya Imam Bukhari gitu loh. Muridnya Imam Bukhari itu punya tulisan. Tulisannya itu seperti tulisan Ahlul Hadits gitu loh. Kemudian Imam Bukhari memuji bahwa tulisan kamu itu mirip dengan tulisan Ahlul Hadits gitu. Dan kelak muridnya itu menjadi Ahlul Hadits juga gitu. Nah, seperti itu pula kalau seorang dia pakai pakaian ulama gitu loh. Ya. Pernah ada seorang anak kecil dia pakai gamis gitu di hadapan saya, waktu itu saya tanya gitu. Mungkin ini ibunya yang ngajari gitu. Kalau besar mau jadi apa gitu katanya. Kan dia pakai peci, pakai ngaji. Dia mengatakan, saya kalau besar mau jadi Syai bin Bas sama Syai Albani. Dia mengatakan seperti itu, rahimahumullah taala. Ya. Itu waktu itu masih umur sekitar 7-8 tahun. Saya ketawa gitu dengar dia mengatakan bukan syekh tapi Syai gitu loh. Karena dia enggak bisa mengucapkan itu. Tidak bisa mengucapkan syekh tapi dia namanya Syai. Setiap kali ketemu tak tanya seperti itu. Kalau mau ngaji, mau setoran, saya mau jadi Syai bin Bas gitu. Saya mau jadi Syai Albani. Karena waktu itu Syai Albani sama Syai bin Bas masih hidup waktu itu ya. Beliau rahimahumullah taala dan menjadi ulama besar. Ya. Tapi niat ini bagus gitu loh. Ya, niat ini, dan sampai sekarang saya masih ingat ya.
tentang kisah itu. Dan anak itu sekarang udah jadi ustadz, hafal Quran. Dia udah ngajar di mana-mana, ngajar di beberapa pondok pesantren, hafal Quran. Kadang kalau ketemu, karena orangnya serius, jadi saya kadang nggak bercanda. Saya sebenarnya pengen mengingatkan dulu kamu kalau saya tanya mesti Syekh bin Bas gitu. Ya. Nah. Ya, walaupun tidak menjadi seperti Syekh bin Bas Al-Albani, paling tidak keinginan itu adalah hal yang bagus gitu. Demikian pula seperti ini ya, membiasakan. Jadi jangan dibalik. Pakaiannya amburadul nggak apa-apa, yang penting alim, nggak seperti itu gitu. Nggak seperti itu. Ya. Pakaian itu kalau kita mampu hendaknya kita memperhatikan ya. Apalagi kalau sudah dia jadi penuntut ilmu atau jadi apa istilahnya, atau jadi apa ya istilahnya, udah ngajar apalagi gitu. Ngajar pakaiannya nggak jelas misalnya kayak gitu ya, ngajarnya kemudian pakaiannya nggak dikenal sebagai kajian orang yang ngajar, itu ya nggak selayaknya gitu. Dari si akhlak atau si adab itu kurang gitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu lagi ya. Kita satu lagi kemudian kita selesaikan. Qala Abu Bakar Ibni Ayas rahimahullah ta'ala qala li Sufyan at-Tamar atatni umil a'mas bil a'mas fa aslamathu ilayya wa huwa gulam fa dzakartu dzalika lil a'mas fa qala wailul ummi ma akbarah. Ya. Ya. Berkata Abu Bakar bin Ayas rahimahullah ta'ala, berkata kepadaku Sufyan at-Tamar, Ummul A'mas ya, dia mendatangiku bersama dengan Al-A'mas. Maka ibunya kemudian mengucapkan salam kepadaku, yaitu Sufyan at-Tamar maksudnya, pada Sufyan at-Tamar. Sementara waktu itu Al-A'mas masih kecil ya, masih kecil tapi udah gede gitu loh. Gimana ya, sudah kayak gulam gitu loh. Ya. Maka aku sebutkan yang demikian untuk pada Al-Mas. Ya, peristiwa itu aku sebutkan kepada Al-Mas. Maka kemudian beliau kemudian berkata, wailul ummi. Nah, artinya di sini tentang sebutan bahwa celaka ibunya itu maknanya bukan doa jelek, bukan ya, tetapi kok terlambat gitu loh ya, kok terlambat karena benar ma'akbar, oh betapa besarnya saya di bawah sudah gede kayak gitu loh, artinya seolah-olah terlambat belajarnya gitu loh, tapi itu menjadi ulama gitu akhirnya. Coba kalian lihat, yang besar saja di bawah seperti ini, apalagi yang masih kecil gitu loh ya, masih kecil. Makanya hendaklah kita punya perhatian. Ini apa istilahnya, sikap dari para ibu dalam memberikan dorongan kepada anaknya untuk menuntut ilmu. Besok akan kita ulangi tentang pasal yang keberapa ini, yang ke-11 ini, karena itu apa sangat berkaitan dengan taklim kita, di mana taklim kita ini kebanyakan kan ibu-ibu ya, yang secara apa istilahnya melalui Google Meet ini kan ibu-ibu gitu. Dan ini sengaja kami siarkan juga melalui Facebook, walaupun harus butuh HP 3 ini ya. Satu HP untuk Google Meet, satu HP untuk rekaman di Kamusa, dan satu adalah untuk di Facebook ya. Ya khawatir kalau nanti di Facebook banyak liburnya, padahal sebenarnya ada taklim gitu loh. Ini saja yang bisa disampaikan ya. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Nggak ada pertanyaan ya, insya Allah ya.
atau nanti di grup juga bisa. Kalau ditanyakan di grup saja juga bisa, di WA kan. Cukup ya, insya Allah. Sudah selesai, kami kembalikan kepada pembawa acara, pada panitia.